kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan soal okom video yang sebelumnya. Nanti kita akan dikasih waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan ya. Oke, saksikan. R hidrokortison 2%, Adeps lane at 10 mf ungentum. Berapa jumlah hidrokortison yang harus ditambahkan untuk membuat sediaan tersebut? A. 100 mg, B. 150 mg, C. 200 mg, D. 250 mg, E. 300 mg. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. 200 mg, di mana hidrokortison 2% kali 10 sama dengan 0,2 gram. Jadikan miligram, jadinya 200 mg. Selanjutnya, seorang TTK membuat sediaan steril larutan obat suntik yang mengandung prokain HCl 2% sebanyak 25 ml. Data yang telah ada berupa ekivalensi natrium klorida adalah 0,21. Untuk membuat larutan yang isotonis, berapa gramkah natrium klorida dibutuhkan? A. 0,12, B. 0,24, C. 0,42, D. 0,48, E. 0,88. Jangan Jawabannya lupa subscribe ya, karena A. subscribe ini gratis. 0,12, di mana rumusnya B sama dengan 0,9/100 dikali V dikurang W kali ekivalen, di mana B bobot zat tambahan dalam satuan gram, V volume larutan dalam satuan mililiter, W bobot zat berkhasiat dalam satuan gram, E ekivalen zat aktif terhadap NaCl. Nah, kita masukkan 0,9/100 dikali volumenya 25 ml dikurang W-nya 2% dari 25 ml, berarti 0,5, ekivalennya 0,21. Jadi 0,9/100 kali 25 kurang 0,5 kali 0,21 sama dengan 0,225 kurang 0,105, jadinya 0,12. Selanjutnya, seorang pasien anak berat badan 20 kg didiagnosis oleh dokter pneumonia. Diberikan antibiotik eritromisin sirup. Dosis eritromisin untuk anak 30-50 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi setiap 6 jam, diberikan selama 5 hari. Diketahui sediaan yang tersedia, dry syrup, dan kekuatan sediaan yang ada di pasaran 200 mg per 5 ml dalam kemasan 60 ml. Bagaimana aturan pakai yang sesuai untuk pasien tersebut? A. 3 kali sehari 1 sendok teh, B. 3 kali sehari setengah sendok teh, C. 4 kali sehari setengah sendok teh, D. 4 kali sehari 1 sendok teh, D. 3 kali sehari 2 sendok teh. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe Jawabannya ini D. gratis. 4 kali sehari 1 sendok teh, dimana kita hitung dulu bobot untuk 20 kg. 20 dikali 30 sama dengan 600. 20 kali 50
jadinya 1000. Ini untuk 1 hari. Kalau untuk 1 kali pakai dibagi 4, jadi dapatnya 150 sampai 250, rata-ratanya 200 mg. Jadi 4 kali sehari 1 sendok teh. Selanjutnya, seorang perempuan dewasa usia 30 tahun datang ke apotek ingin membeli obat untuk menghilangkan sakit gigi yang dideritanya. Apotek dapat menjual obat keras tertentu tanpa resep dokter (obat wajib apotek atas rekomendasi apoteker). Obat wajib apotek manakah yang dapat disarankan kepada pasien? A. Paracetamol 500, B. 200 mg, C. Asam mefenamat 500 mg, D. Profenazone 150 mg, D. Aspirin 500 mg. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Asam mefenamat 500 mg. Selanjutnya, seorang pasien stroke dirawat di rumah sakit mengalami kesulitan menelan sehingga makanan dimasukkan melalui sonde. Alat kesehatan apakah yang diperlukan untuk tindakan tersebut? A. Stomach tube, B. Foley catheter, C. Colostomy bag, D. Transfusion set, D. IV catheter. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Stomach tube. Selanjutnya, serbuk daun jambu biji Psidium guayava sebanyak 50 gram diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70%. Proses maserasi dilakukan 3 kali 5 hari hingga tersari sempurna. Hasil maserat yang diperoleh dipekatkan dengan destilasi vakum sehingga diperoleh ekstrak kental dengan persen rendemen sebesar 10%. Berapa gramkah jumlah ekstrak yang diperoleh? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. 5, di mana untuk mencuri rendemen sama dengan ekstrak yang didapatkan per berat serbuk sebelumnya kali 100%. Jadi dimasukkan nilainya 10% sama dengan X per 50 kali 100 sama dengan 10 sama dengan 2X. Jadi X-nya sama dengan 5. Selanjutnya dilakukan uji screening fitokimia daun sirsa Annona muriculata L dengan menggunakan reaksi Mayer. Diperoleh hasil positif berkabut putih hingga endapan putih. Dari data di atas, metabolit sekunder apa yang dikandung? A. Flavonoid, B. Alkaloid, C. Steroid, D. Fenolik, E. Saponin. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. Alkaloid. Selanjutnya dilakukan uji screening fitokimia daun sirsa Annona muricata L dengan menggunakan reaksi Mayer. Diperoleh hasil positif berupa kabut putih hingga endapan putih. Selain reaksi di atas, reaksi yang dapat digunakan dalam identifikasi metabolit sekunder tersebut adalah A. Lieberman-Burchard, B. Vanilin asam sulfat, C. Dragendorff,
D. FeCl3, E. HgCl. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Dragendorf. Selanjutnya, seorang TTK membuat sediaan emulsi parafin cair dengan komposisi bahan aktifnya 15%, emulgator PGA 5%, serta Aquades Ad 60 ml. Berapa gramkah jumlah bahan aktif yang disiapkan? A. 9 gram, B. 3 gram, C. 6 gram, D. 3,5 gram, E. 2,5 gram. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. 9 gram, dimana mencari bahan aktif 15% kali 60 ml sama dengan 9 gram. Selanjutnya, seorang TTK membuat sediaan emulsi parafin cair dengan komposisi bahan aktifnya 15%, emulgator PGA 5%, serta Aquades Ad 60 ml. Apakah kegunaan zat aktif di atas? A. Antimikroba, B. Analgetik, C. Antipiretik, D. Laksatif, E. Antiinflamasi. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Laksatif. Selanjutnya, setelah mendapat penyuluhan mengenai tanaman obat keluarga dalam kurung toga, seorang ibu menanam beberapa jenis tanaman toga, yang salah satunya adalah aloe vera. Apakah kegunaan dari tanaman tersebut? A. Tonikum, B. Pencahar, C. Kardiotonik, D. Penambah tenaga, E. Penambah nafsu makan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. Pencahar. Selanjutnya, sebuah industri farmasi ingin memproduksi tablet isap vitamin C 1000 mg untuk pasien dewasa. Berdasarkan data COA, Certificate of Analysis and MSDS Material Safety Datasheet, vitamin C diperoleh informasi sifat fisika kimia sebagai berikut: berbentuk granulat, sifat kompresibilitasnya baik, mudah terhidrolisa, dan tidak tahan pemanasan tinggi. Apakah metode pembuatan tablet yang sesuai? A. Granulasi basah, B. Granulasi kering, C. Gempa langsung, D. Fast melt granulation, E. Foam granulation. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Gempa langsung. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan, silakan isi di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.